mulut saya itu dengan mudah mengatakan kalau ada orang tanya, Budi calonin ya, saya dengan mudah mengatakan saya tidak mau gitu. Tapi setiap kali saya menyangkal, hati saya nggak nyaman. Hati Nah, tidak bisa bohong ya. iya, karena itu kalau saya renungkan itu luar biasa sih. Mohon maaf ya, mungkin nggak ada pekerjaan yang lebih kotor daripada membersihkan kotoran orang kan. Iya, Tapi itu terjadi, saya nggak tahu Rizal masih ingat nggak? Seorang Budi cuman melayani KKI, bikin misal live stream, nggak bener, kemudian dikritik orang, masa dia marah? Lah, Tuhan saya saja, Tuhan Yesus saja, dia udah berkorban banyak orang aja, masih dilempari orang, dibunuh orang loh. halo Mas Budi, apa kabar? Kabar baik, Peter. Apa kabar juga? Baik, baik. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya, Iya, via Zoom. dengan senang sekali Ini ya. ini suaraku sebenarnya ada bindeng, kedengaran bindeng nggak ya? Sebenarnya. Ya, kamu hidungnya agak mampet gitu kayaknya. Iya, Kenapa pilek? iya. Nggak tahu orang mah meriang dulu baru batuk ya. Saya mah batuk dulu baru meriang ini. Ini lagi meriang ini. Oke, minum Iya. vitamin, Peter. Oke, terima kasih sudah memenuhi undangan Obaja nih ya. Sekarang waktunya Ketua KKI untuk sharing pengalaman dia menjadi ketua. Tapi sebelum itu mungkin melihat kemarin baptisan banyak banget. Orang dewasanya juga banyak ya. Mungkin mereka nggak tahu nih kalau KKI punya ketua. Silakan Mas Budi, perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih, Peter. Selamat malam semuanya juga. Nama saya Budi Pranoto. Biasanya dipanggil Budi di KKI. Saya pastinya asli Jawa, karena dari logat saya kelihatan. Saya lahir dan besar di Jogja, pastinya. Saya sekolah lulusan dari SMA Kolosseum Brito. Setelah SMA saya lanjut ke kuliah di Atmajaya Jogja, kayak Peter juga. Jadi Peter sama saya teman satu alma mater, Peter ya. Dari Jogja Iya. ketemu di Melbourne. Kemudian setelah lulus kuliah, saya kerja sempat di Jakarta kurang lebih 10 tahun. Kemudian tahun 2010 karena ada posisi di perusahaan yang sama tapi kantor di Melbourne. Kemudian saya pindah ke sini karena pekerjaan begitu. Jadi pertengahan 2010 bersama keluarga saya pindah ke Melbourne. Waktu pertama kali kita ke sini karena kita nggak punya teman dan nggak punya siapa-siapa, jadi kita katakanlah asal milih tempat tinggal saja. Jadi waktu itu saya tinggal di Pascoeville, sekitar daerah dekat airport sana. Oh, Uh, oke, oke. tahu ya? Airport West Jadi ya? dekat Dekat Airport West ya? Tulamarin. Iya, Jadi Pascoeville. ya itu di, kalau nggak salah konsolnya itu Morelands itu. Iya. Sekitar 1 tahun tinggal di situ, kita merasa ada yang kurang karena sama sekali daerah situ tidak ada orang Indonesia. Jadi selama setahun Ah. kita tidak berinteraksi sama sekali dengan orang Indonesia. Jadi kita merasa, aduh ini kayaknya kurang nyaman. Nah, untungnya istri saya Asta itu punya teman sekolah SMA. Nah, istrinya temannya Asta itu namanya Woro, suaminya dia sekolah di Monash, ngambil master atau PhD kalau nggak salah. Nah, dari kenalan itu, dari kontak-kontak itu, kita dapat cerita banyak mengenai komunitas Indonesia di Melbourne, dan dari situ juga akhirnya kita putuskan, ya udah kita pindah. Akhirnya kita pindah ke daerah timur sana, di daerah sekitar Clayton. Nah, Oke, dari sampai situ, sekarang ya. ya dari situ kita ketemulah komunitas orang Indonesia, termasuk juga komunitas orang Indonesia Katolik, karena waktu itu kita juga cari ada nggak sih komunitas Indonesia Katolik di Hmm. Melbourne. Nah, dari situlah kita tahu dan kita kenal ya sampai sekarang. Jadi perkenalan saya dengan KKI berawal dari situ kurang lebihnya. Jadi itu keluarga saya. Kalau saya sih ya saya kerja di bidang telekomunikasi kurang lebih 10 tahun sekarang ini. Kemudian ya saya, kalau bicara hobi boleh ya. Saya Boleh. walaupun nggak ahli, saya suka mancing. Kadang mancing ya sekedar Oh, untuk mancing. ya, Saya kira badminton. ya itu hobi juga, hobi Oh, olahraga. gitu. Ya, jadi saya seneng mancing begitu istilahnya. Ya kadang ada waktu saya pergi sebentar mancing, walaupun nggak pasti dapat, tapi pokoknya menikmati lah begitu. Dan kami sekeluarga juga senang camping. Jadi beberapa kali kayak camping Oh. bersama keluarga, bersama teman-teman, ya menikmati outdoor lah. Wah. Olahraga saya suka badminton, yang tadi kamu bilang, walaupun ya sekedar bisa saja sama
belakangan ini saya lagi senang jogging juga untuk ya Biar fit cari ya. keringat. Iya. Kan ketua KKI harus fit, Bos. Kalau nggak fit, aduh nanti susah nanti. Sebelum ke arah pertanyaan yang mendalam tentang sharing menjadi ketua KKI ini, aku penasaran sebenarnya ada satu pertanyaan nih. Apa tuh? Mas Budi kan dari wilayah Santo Yohanes ya. Iya. Dan kalau nggak salah waktu 3 tahun lalu waktu mencalonkan menjadi kandidat KKI kan, ketua KKI ada dari wilayah Yohanes juga, yaitu Thomas Rizal ya. Iya. Berdasarkan menurut charter, padahal kan satu wilayah cuma boleh satu calon. Ya enggak? Gimana ceritanya waktu itu kok bisa jadi Yohanes bisa ada 2 calon nih, Mas Budi sama Thomas Rizal? Ceritanya mungkin begini, saya membantu pengurus periode sebelumnya. Waktu itu ketuanya Pak Matius, saya membantu di liturgi dan ya saya diminta menjadi wakil juga, tapi saya lebih banyak di liturgi sebenarnya. Nah, 3 tahun liturgi, sebelumnya 2013 sampai 2015 gitu ceritanya saya jadi koordinator wilayah Yohanes. Mestinya selesai 2016, tapi 2015 karena ada pergantian pengurus, kemudian Pak Matius mengajak saya, ya Bu, ikut melayani KKI Pusat. Ya, akhirnya saya terima ajakannya. Jadi 2015 sampai 2018 saya bantu Pak Matius dan komunitas untuk di liturgi. Selesai 2018 kan, Peter. Nah, pada saat akhir-akhir pengurusan itu sebenarnya saya sudah ingin istirahat dulu begitu karena memang agak demanding waktu itu sih kegiatan di KKI. Nah, saya sempat ditanyai juga oleh pengurus wilayah Yohanes, apakah saya bersedia mencalonkan. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak begitu, dengan alasan ya memang saya ingin istirahat dulu dan break. Itu satu. Yang kedua juga saya tidak pernah punya pemikiran untuk melayani sebagai ketua KKI karena memang selama 3 tahun bersama Pak Matius saya mengikuti persis beliau melayani. Memang perlu orang yang punya komitmen dan kesungguhan dalam melayani untuk ya istilahnya bisa mengambil tanggung jawab itu. Dan saya personally saya tidak siap untuk itu. Jadi ceritanya pada saat karena waktu itu prosesnya ketua Yohanes itu membuat suatu polling di Yohanes, kira-kira siapa yang diusulkan oleh umat Yohanes untuk menjadi perwakilan dari wilayah Yohanes. Kayaknya keluar beberapa nama, salah satunya saya dan juga mungkin beberapa yang lain termasuk Thomas Rizal. Nah, kemudian saya ditanyain, saya mengatakan mohon maaf, terima kasih tapi saya tidak. Terus kemudian si Rizal mengatakan iya, jadi dari Yohanes keluarnya Pak Rizal. Tetapi entah kenapa gitu, kebetulan ada beberapa wilayah yang lain juga menghubungi saya. Jadi intinya proses discernment saya mungkin belum selesai pada saat teman-teman dari Yohanes menanyakan saya. Nah, setelah itu terjadi, terus kemudian ya ternyata banyak yang kemudian saya pikirkan dan saya renungkan. Nah, terus ada beberapa wilayah yang menanyakan ke saya kesediaannya. Wilayah lain ya, wilayah di luar Yohanes ya. Dan itu kan mau mengusung Mas Budi. Ya, dan itu kan diperbolehkan menurut charter. Oke. Jadi ceritanya seperti itu, Pak. Terus gimana ceritanya? Apa ini alasannya jadi berubah pikiran yang tadinya enggak dulu, walaupun belum yakin enggak ya, belum 100% enggak mau. Ketika wilayah lain mau mengusung Mas Budi, kok jadi mau? Kenapa nih? Alasannya apa? Mungkin ini ya mungkin waktu begitu ya, karena pas waktu teman-teman dari Yohanes menanyakan saya itu, saya ingat benar itu pada saat kita lagi menyiapkan Pekan Suci dan Paskah. Karena saya pengurus liturgi, jadi memang saya agak sibuk di situ. Kita ada persiapan dan sebagainya, sehingga memang saya tidak dalam posisi untuk bisa menerima. Tapi intinya gini sih, pada saat kemudian saya bisa berpikir atau bisa berefleksi dan discernment secara proper, dan ya ada banyak orang-orang tua yang memang saya hormati, kemudian mereka juga membantu saya untuk discernment begitu, bahwa ini panggilan pelayanan. Jadi pada saat itu saya diingatkan bahwa ini panggilan dari Tuhan lah untuk saya membantu pelayanan.
ada semacam nggak nyaman dalam hati saya waktu itu untuk menolak begitu. Jadi intinya gini, mulut saya itu dengan mudah mengatakan kalau ada orang tanya, Budi calonin ya, saya dengan mudah mengatakan saya tidak mau begitu. Tapi setiap kali saya menyangkal, hati saya nggak nyaman. Hati tidak bisa bohong ya. Iya, dan itu yang mungkin saya rasakan. Nah, makanya saya terus ada yang ngitin saya, katanya Budi, kalau kamu mau mengikuti Yesus itu kamu harus menyangkal diri kamu sendiri. Keinginan saya waktu itu ya, kalau saya itu diri saya sendiri, saya mengatakan tidak gitu. Dan sebenarnya kan saya manusia yang merdeka, Peter. Kita semua kan manusia merdeka. Kita boleh menentukan putusan kita masing-masing. Tetapi ternyata dalam konteks kita sebagai, ini hanya pengalaman saya sendiri ya, sebagai orang Katolik lah begitu, sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa 100% merdeka dalam membuat keputusan. Karena pada akhirnya ya kita harus, terutama keputusan yang sangat penting gitu ya, ya kita harus mempertimbangkan juga sih kira-kira kehendak Tuhan apa. Jadi poinnya itulah pada saat itu saya merasakan harusnya saya harus menyangkal diri saya sendiri. Saya maunya nggak mau, tapi saya kok meyakini bahwa Tuhan meminta saya at least jadi calon lah. Nggak ada yang tahu juga waktu itu kalau saya akan jadi ketua kan nggak ngerti kan. Kita pokoknya akhirnya saya coba sebagai calon. At least saya tidak mengingkari apa yang diharapkan diminta oleh Tuhan saya lah. Jadi as simple as that, Bo. Jadi ya saya memang termasuk agak yang paling telat waktu itu pendaftarannya, tapi karena saya proses permenungannya agak belakangan dan agak telat. Jadi ini adalah proses mengikuti kata hati ya? Kata hati dan mendengarkan suara Tuhan. Ya, idealnya seperti itulah. Itu yang saya rasakan bahwa kenapa saya mau, karena saya tidak ingin mengingkari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu saja. Dan siap menyangkal diri sudah ya waktu itu ya? Harus ternyata. Karena gini, nggak nyaman ternyata. Anda bisa mengatakan tidak begitu ya. Oh saya nggak mau gitu. Tapi ternyata Tuhan bicara melalui orang banyak, bisa jadi melalui teman kita, melalui orang yang kita tuakan, orang yang kita hormati. Nah, saya diajari oleh seseorang mengenai discernment, dan disitulah memang proses discernment itu. Kita mendengarkan, bukan kita bicara, tapi kita mendengarkan Tuhan. Nah, ternyata Tuhan itu berbicara kepada saya melalui orang-orang di sekitar saya, begitu. Nah, tinggal gimana kita mengolah. Nah, yang saya olah waktu itu, ya sudah sepertinya ini memang Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau saya mengatakan tidak kok dosa nanti saya bos, ya toh? Ya sudahlah, saya terima lah gitu. Menyangkal Tuhan. Iya, daripada menyangkal Tuhan, lebih baik saya menyangkal diri saya sendiri lah. Selamat nanti. Nah, selama menjabat nih, dan sebentar lagi tahun ini kan bakalan berakhir. Bukan tahun ini bos, 3 bulan lagi bos. Tahun ini tapi kan? Iya tahun ini ya benar. Iya. 30 Juni bener nggak ya? Betul sekali. Iya 30 Juni. Ada hal-hal seru nggak? Hal-hal unik yang selama 3 tahun ini berlangsung menjabat sebagai ketua KKI? Apa aja yang seru-seru nih? Ya, bisa sharing nggak? Ini saya ada satu pengalaman yang sangat membekas di hati saya ya. Ini real story ini. Jadi kita semua pengurus dilantik sekitar bulan Mei waktu itu kalau nggak salah, Juni 2018. Terus persis sebulan setelah itu, nggak sampai sebulan sebenarnya, 3 minggu setelah itu kita ada kegiatan retret di Marysville. Saya nggak tahu, kayaknya Peter ikut deh, retret keluarga. Waktu itu yang bawain Romo Erwin. Nggak ikut, soalnya anak saya masuk rumah sakit. Oh ya, kayaknya kamu daftar terus kayaknya nggak jadi deh. Iya, aku daftar, tapi tiba-tiba anakku masuk ke Royal Children, tapi anakku kayaknya dibawa dalam doa deh kayaknya. Aku masih ingat teman-teman pada ngucapin. Ya, jadi ceritanya kita ada retret selama 2 hari kalau nggak salah di Marysville oleh Romo Erwin. Waktu itu yang koordinir si Thomas Rizal. Nah, di hari kedua, saya ingat persis hari kedua, pagi-pagi kita lagi breakfast di hall begitu. Saya lagi makan, kalau nggak salah saya juga lagi dekat sama si Rizal. Terus ada salah satu umat datang ke kami gitu. Dia setengah memberikan laporan, Budi itu di toilet. Mohon maaf nih ceritanya mungkin agak sedikit jorok gitu ya, tapi ini yang terjadi sebenarnya. Jadi dia cerita ke saya, Budi itu di toilet cowok, ada, mohon maaf, sepertinya ada orang buang air besar
tapi tidak di toilet, tetapi jadi sudah masuk ke toilet, tapi belum ke ruangannya, jadi di tengah-tengah begitulah. Nanggung gitu ya? Mungkin kita menduga itu anak kecil, jadi dia mungkin udah nggak bisa tahan terus keluar di situ. Tapi intinya gini, orang tuh ngomong, wah ini harus dibersihin, karena kalau nanti yang punya gedung tahu, mereka akan denda kita gitu, karena kita nggak ngikutin protokolnya begitu. Nah, akhirnya saya sama Rizal, saya ingat waktu itu kita ngecek ke sana dan benar ternyata memang ada, mohon maaf sih, kotoran gitu di jalan, akhirnya di hallway-nya, ya di sekitar toilet tapi tidak di dalamnya. Ya kita bingung juga kan mau diapain ini, karena kalau nanti kita sekedar buang di tong sampah juga nggak bisa. Intinya kita harus ngambil itulah. Akhirnya ya kita dengan cara akhirnya kita ambil plastik, kita ambil, kita bersih dan sebagainya. Tapi yang menjadi sangat berkesan buat saya, satu itu bisa dibilang hari pertama saya melayani komunitas. Dan sepertinya lewat pesan itu, kejadian ini Tuhan ngomong ke saya, Budi, menjadi ketua KKI itu ya siap untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan yang paling, mohon maaf ya, kotor sekalipun begitu. Karena menjadi ketua KKI itu memang secara organisasi hierarki itu di atas. Tapi dalam konteks pelayanan dalam komunitas, pada saat Anda menjadi bosnya pelayan, itu Anda harus ada di bawah sekali. Dan itu merasuk banget buat saya gitu. Jadi saya benar-benar disiapkan oleh Tuhan melalui pengalaman itu. Kamu harus siap menghadapi hal-hal yang katakanlah ya se-ekstrim itu begitu. Karena itu kalau saya renungkan itu luar biasa sih. Mohon maaf ya, mungkin nggak ada pekerjaan yang lebih kotor daripada membersihkan kotoran orang kan. Tapi itu terjadi, saya nggak tahu Rizal masih ingat nggak. Tapi saya ingat banget, saya berdua sama Rizal waktu itu. Aduh ini kita bersihkan ini bro. Kalau enggak nanti kita bisa di fine sama atau ditegur sama yang punya gedung gitu. Jadi itu pengalaman ya. Tapi itu saya tangkap sebagai sesuatu yang sangat mendalam untuk saya yang kemudian bisa ya menjadi pegangan saya dalam melayani di KKI. Ada satu lagi ya, ini pada saat saya terlibat dalam kegiatan yang melibatkan kegiatan yang berbau keluarga. Kamu barusan ngomong tadi ya, minggu lalu kita ada baptis anak-anak dan dewasa gitu. Saya begitu menikmati dan sangat tersentuh begitu pada saat KKI atau kita itu melakukan kegiatan yang menunjang pertumbuhan iman keluarga dan anak gitu. Jadi waktu kemarin saya lihat, karena kebetulan banyak sekali keluarga muda yang saya kenal juga, kayak Ais, kayak Henry dan sebagainya, yang mereka membaptis anak-anaknya. Itu saya melihat mereka begitu senang, begitu sukacita, dan ya mereka pastinya mengapresiasi apa yang kita lakukan ya. Tapi kegiatan-kegiatan itu ya secara personal dan secara spiritual sangat menyentuh saya begitu. Saya begitu, dan kalau udah seperti itu nggak ada rasa capek, nggak ada rasa repot dan sebagainya. Tapi itu suatu ya semacam anugerah ya yang dikasihkan oleh Tuhan kepada saya melalui orang lain yang ya tanda petiknya yang saya layani juga lah. Jadi kalau ditanya hal-hal seru itu banyak sekali. Dan itu yang kemudian saya tidak merasakan. Ya mungkin orang ngomong ya, apa sih, mesti ada susahnya, ada dukanya menjadi ketua KKI, tapi jangankan jadi ketua KKI ya, jadi orang biasa pun ada dukanya. Tapi saya lebih menikmati hal-hal yang seperti itu gitu, yang benar-benar bisa membuat saya, kalau lihat mukanya para orang tua, aduh, Peter, saya senang sekali gitu. Dan ya akhirnya apa yang kita lakukan bersama itu mudah-mudahan menjadi berkat orang lain. Tuh. Ada dukanya juga berarti ya? Apa dukanya nih? Suka dukanya menjadi ketua KKI ini? Dukanya aja deh, dukanya. Enggak ya, mungkin nggak duka ya, tapi saya merasa bukan, tapi mungkin lebih ke arah kesulitan atau ya apa ya, hal-hal yang mungkin di luar pikiran kita. Misalnya begini, kita kan sekarang ini masih misa live stream begitu ya. Karena memang live stream kita itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan profesional, jadi kadang memang kualitasnya tidak
selalu baik begitu. Naik turun ya. Ya, naik turun. Saya waktu itu memang saya juga pernah membantu untuk live stream gitu ya, membantu teman-teman gitu. Nah, ya ini cerita lah, sekedar sharing saja ya. Ya setelah misa begitu, kan kita di YouTube nih. Jadi kan orang bisa chat. Sengaja kita buka chatnya supaya ada interaksi begitu, ya kan? Nah, suatu ketika kita live stream misa gitu dan memang ada kendala teknis, soundnya, voice-nya itu nggak jelas begitu. Kekecilan ya. Saya nggak tahu kenapa ya, karena kita waktu itu masih awal gitu. Nah setelah misa itu beberapa orang, karena mungkin mereka tahu saya ada di situ, dan mereka ada yang WhatsApp saya atau tulis chat juga, ya istrinya tanda petiknya sih komplain begitu ya. Nah, kadang begini, saya secara personal itu malah senang sekali karena itu berarti bentuk perhatian dan feedback dari umat. Berarti mereka nonton ya? Satu, mereka nonton. Jadi usaha kita untuk melakukan itu paling nggak diterima oleh mereka. Ditunggu-tunggu. Ya ditunggu-tunggu. Tapi memang saya kan juga manusia kadang ya. Pada saat mungkin lagi misalnya nih moodnya nggak baik begitu, terus kemudian kita merasa sudah melakukan yang terbaik, kemudian dikritisi. Ya, sebenarnya itu kritik yang baik. Saya harusnya tidak boleh merespon dengan negatif. Tapi kadang kita terus ya saya hanya dalam aduh, gua ini udah capek banget nih udah usahain gini. Dan kalau kita live stream itu kan benar-benar apa ya agak stres ya karena ini live gitu. Begitu salah ya salah saja gitu. Tapi kemudian ya tidak ya memang kita tidak bisa membuat semua orang happy ya. Tapi kadang itu ya itulah persepsi untuk menangkap kritik umat tuh kalau kita tidak dalam posisi yang emotionally itu ya agak sedikit melukai hati lah katanya gitu. Tetapi biasanya itu hanya pada saat itu, setelah selesai kemudian agak turun ya paling enggak setelah itu saya bisa menangkap bahwa ini memang kritik yang baik ya. Dan saya tidak boleh kemudian menangkap secara negatif. Tapi pada saat kejadian ya kadang aduh gimana sih ini udah panas ya panas. Iya sih, tapi kepala boleh hati boleh panas tapi kepala tetap dingin bos. Jadi ya memang itu sebenarnya bukan dukanya ya, tapi ya itu hal-hal ya mungkin sedikit menyayat hati lah ya. Tapi saya percaya Mas Budi kan juga seorang pembelajar yang baik lah. Tapi bisa dibilang kan tadi ketika setelah mereda dikit juga bisa menangkap pesan yang dimaksud dari si orang yang mau menyampaikan pesan itu kan. Iya, ya itulah yang kemudian saya merasa bahwa pelayanan itu memang bentuk real saya ya. Saya ngomong saya bukan ahli iman lah gitu. Tapi saya merasa dengan pelayanan itulah saya yakin saya semakin bertumbuh dalam iman saya. Karena jangankan saya ya, ini kalau saya tidak akan bandingkan saya dengan Tuhan saya, tapi kita bayangin aja lah. Seorang Budi cuman melayani di KKI, bikin misa live stream, nggak bener, kemudian dikritik orang, masa dia marah? Lah, Tuhan saya saja, Tuhan Yesus saja, dia udah berkorban banyak orang aja, masih dilempari orang, dibunuh orang loh. Nah, itu yang kemudian jadi semacam inspirasi saya lah begitu. Masa lu gini aja udah marah, udah komplain, bercanda lu. Kamu hanya melayani seperti itu gitu. Lawang Tuhan kamu saja lebih dari itu, dia sampai mati aja masih ikhlas dan rela kok. Jadi dukanya sih ada, tapi duka itu ya mudah-mudahan ya sejauh ini saya bisa olah untuk semakin saya mengenal dan saya semakin toleran dengan Tuhan saya lah. Tuhan saya itu dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Tapi saya baru bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus pribadi yang luar biasa pada saat saya mencoba melakukan seperti apa yang dilakukan. Karena kemampuan berpikir saya itu sangat terbatas. Kemampuan imajinasi saya juga terbatas. Kalau saya hanya sekedar membaca misalnya atau mendengarkan renungan, agak susah buat saya untuk menangkap gitu. Tapi pada saat saya masuk dalam pelayanan dan kemudian menggunakan model Tuhan saya dalam pelayanan saya,
Jadi lebih mudah saya memahami iman saya gitu. Oh ternyata seperti ini. Oh waktu Yesus dulu dia mengatakan ya istilahnya kalau saya harus minum cawan ini saya akan meminum, itu saya juga sedikit banyak pernah mengalami. Yaitu tadi waktu pemilihan ketua KKI saya hanya bilang lah kalau memang Tuhan ini kehendakmu ya I'll do it lah begitu. Tetapi statement itu, pernyataan itu baru saya bisa rasakan pada saat saya berada dalam situasi yang real. Tapi kalau karena kata-kata itu saya udah dengar waktu sejak SD lah katanya, waktu gereja ya kita dengar itu ya. Tetapi momen itu bisa menjadi lebih terasa ya pada saat kita melakukan. Iya, momen-momen praktikal ya. Iya. Jadi dukanya nggak ada bos, tapi ya dukanya sesaat saja lah. Tapi habis duka itu, habis gelap terbitlah terang Pak, katanya gitu Pak. Gila, merinding aku ngedengar cerita Mas Budi. Jangan merinding bos, ini belum malam Jumat Kliwon bos. Kalau saya boleh nambah satu lagi ya, karena ini satu yang ingin saya sampaikan juga sebagai pribadi saya juga lagi ya. Pengalaman yang lain adalah yang saya sangat senang sekali dan sukacita dan bersyukur mulai di komunitas adalah saya menemukan banyak sekali inspirasi dari orang-orang sekitar saya. Ini saya yang saat ini saya begitu sangat terinspirasi dan begitu luar biasa adalah terutama ya banyak orang. Tapi secara khusus saya mau sharing pengalaman iman saya saat saya itu berinteraksi atau dalam perjumpaan saya dengan guru-guru sekolah minggu. Ada Yowe, ada Jessica, ada teman-temannya. Mereka itu luar biasa sekali, Pak. Mereka itu anak muda satu. Anak muda itu, saya waktu masih muda dulu, ya saya memang mungkin aktif di gereja ya, tapi panggilan saya untuk melayani mungkin tidak seperti mereka ya. Teman-teman guru sekolah minggu itu kan mesti sabar ya kayaknya. Satu sabar, yang kedua mereka itu ya bisa bayangin aja mereka tinggal di City, mereka mesti travel ke Stella Maris di Point Cook, itu juga sudah perlu effort begitu ya. Kemudian yang kamu bilang tadi mereka dealing dengan anak-anak, nggak tahu tuh anak-anak siapa dan mereka nggak pernah pilih-pilih Pak. Siapapun yang ada di gereja, kalau mereka mau ikut sekolah minggu, mereka ajak, mereka bergembira bersama, mereka belajar bersama. Dan sekali lagi anak itu bukan siapa-siapa mereka, Pak. Iya. Ini kan luar biasa kan. Iya. Saya dan mereka tuh komitmennya, aduh, saya sampai tersentuh gitu. Saya hanya mengatakan orang-orang itu ya, satu mereka bisa dibilang bukan pengurus loh. Kalau saya bilang seperti itu. Kalau saya kan memang pengurus lah. Kita ya, ada juga pengurus kan. Ingat kita dulu waktu dilatih kita berjanji di depan altar ya. Kan kita nggak bisa macam-macam kan. Takut dosa kan bos. Tapi mereka itu nggak berjanji. Iya, dengan sukarela loh. Saya membantu mereka. Tapi bisa berkomitmen mereka ya. Iya, makanya itu ya ini buat saya sih, ya saya angkat topi dan saya banyak terinspirasi oleh mereka bahwa pelayanan itu ya memang harus berawal dari sukacita dan ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi berkat untuk sesama. Gitu, tapi Pak. Banyak lu Mas Budi. Banyak lu Mas Budi pengurus-pengurus yang di luar sana ya, pengurus maaf ya. Maksudnya pelayan-pelayan KKI juga yang tidak disumpah gitu ya. Tapi berkomitmen juga itu. Seperti kata Pak Heru sebenarnya banyak banget orang-orang yang bekerja di belakang behind the scene dan berkomitmen sebenarnya mereka. Banyak banget, banyak Pak. Karena memang satu KKI itu sangat besar sekali ya. Jadi memang kita nggak bisa lihat satu persatu, tapi yang di belakang layar itu luar biasa banyak dan itu ya kita syukuri dalam artian bahwa ya KKI ini menjadi rumah untuk mereka juga, mereka nyaman. Kalau saya hanya berpikir kalau KKI tidak menjadi rumah yang nyaman untuk mereka melayani dan bertumbuh, mungkin mereka tidak akan melayani di KKI. Tapi ternyata mereka dengan sukacita melayani di KKI, which is ya baik gitu. Oke, terakhir pesan kesan dong buat teman-teman yang lagi di sermon nih, biar jangan lah buat enggak sih saya diri. Ya mungkin sekedar cerita saja sih bahwa ya kalau kita menggunakan ukuran manusia memang tugas menjadi ketua KKI pastinya akan berat karena satu
kalau saya ke diri saya sendiri ya, saya dalam hidup punya prioritas. Prioritas pertama adalah pastinya ya Tuhan itu prioritas saya, dalam artian setiap yang saya lakukan sebisa mungkin ya saya sesuai dengan apa yang Dia ajarkan ke saya. Yang kedua adalah keluarga saya, istri saya, anak saya, dan ya anak-anak saya lah gitu. Nomor 3 adalah pekerjaan saya karena saya masih harus bekerja untuk bisa hidup. Iya. Nomor 4, teman sosial hidup saya gitu. Pelayanan itu sebenarnya paling bawah, nomor 4 waktu itu, atau nomor 5. Tetapi pada saat saya memutuskan untuk menjadi calon dan sekarang menjadi ketua KKI, prioritas ini agak bergeser gitu. Saya paling tidak menempatkan pelayan saya jadi mungkin kadang nomor 3 setelah pekerjaan keluarga dan pekerjaan saya, kadang malah nomor 2 begitu. Tapi keluarga tetap nomor 1. Nah, kadang kalau kita menggunakan pola pikir manusia, beratlah di Australia semuanya sebagai sendiri, kemudian tanggung jawab juga banyak begitu. Tapi ternyata ya, kalau memang yang pertama sih cobalah masing-masing dari kita atau siapapun yang memang terpanggil untuk menjadi calon ketua, kita dengarkan dulu lah kira-kira Tuhan ini berkata apa untuk saya gitu. Saya yakin Pak dengan menggunakan common sense saja itu mestinya kita bisa. Ini saya hanya bicara misalnya teman-teman yang mungkin sekarang menjadi pengurus begitu, termasuk Peter misalnya ya, atau siapapun, atau mungkin koordinator wilayah. Karena ya situasi KKI itu sangat besar dan kompleks, jadi mungkin akan lebih baik dan lebih mudah begitu ya. Teman-teman yang sedikit banyak mengenal KKI itu menjadi pengurus atau koordinator KKI. Jadi yang pertama, buka hati Anda lah. Apakah memang Anda, tanda petiknya, disiapkan dan dipilih oleh Tuhan untuk pelayanan ini. Terus yang kedua, asiknya di KKI ini, itu banyak sekali orang yang membantu. Jadi, jangan berpikir Anda akan sendiri. Nggak ada namanya pelayanan itu sendiri. Hanya satu orang yang melayani sendiri, yaitu Yesus. Maka Yesus waktu di Taman Getsemani, dia sedih banget, karena dia merasa sendirian. Tapi saya sebagai ketua KKI, saya merasa saya tidak pernah sendiri, Pak. Banyak sekali orang yang membantu. Langsung, nggak langsung, dengan cara mereka masing-masing itu banyak membantu. Jadi yakinlah bahwa komunitas itu juga akan membantu, dan yakinlah kalau memang Anda merasa itu panggilan Anda, ambil begitu. Karena tidak tahu juga apakah itulah kesempatan yang Tuhan berikan ke kita selama hidup kita gitu. Jadi ini jangan diambil dari sisi, jangan diputuskan dari sisi manusiawinya. Tapi memang spiritualitas, ya saya juga bukan orang yang rajin berdoa dan sebagainya, enggak sih. Tapi ya paling enggak saya mencoba untuk mendengarkan kira-kira ini apa sih rencananya Tuhan buat saya melalui orang-orang sekitar saya. Jadi kalau saya juga minta nih ke teman-teman seluruh KKI, tolong didoakan juga. Kalau dalam doa kita masing-masing, Tuhan menyebutkan nama untuk kita, jangan diam. Tolong kita semua sampaikan itu secara langsung ke orangnya. Misalnya dalam doa saya merasa, wah ini Peter sepertinya ini yang akan menjadi panggilan untuk Peter. Saya harus menyampaikan ke Peter gitu. Karena itu bagian nanti dari discernment orang tersebut. Karena kalau dia tidak mendapatkan tanda-tanda, tidak mendapatkan sapaan dari orang lain, akan susah buat dia untuk mengatakan, oh iya nih, Tuhan memang menghendaki saya melalui orang-orang di sekitar saya begitu. Jadi pertama, orangnya sendiri atau siapapun, tolong dilihat dari sisi ya bahwa ini melayani Tuhan, kesempatan yang baik untuk lebih mengenal Tuhan. Yang kedua, secara komunitas, mohon kita sama-sama berdoa. Kalau ada nama yang disebutkan, tolong kita harus menyampaikan ke dia, karena itu tugas kita, karena kita juga menjadi bagian dari discernment dalam proses ini. Begitu, Pak. Oke. Iya. Jadi Peter, siap? Maksudnya siap apa nih? Ya, siap apa? Siap melayani. Anda termasuk orang yang memang dipilih Tuhan untuk melayani dengan cara Anda seperti Obaja ini, Pak. Jadi sangat bersyukur KKI memiliki seorang Peter yang luar biasa dan komitmen lah. Sama-sama. Tapi Obaja ini akan berakhir di 24 Juni. Jadi itu adalah Kamis terakhir sebelum kita kepengurusan kita berakhir, ya Mas Budi. Ya, nanti kita bicarakan. Iya, nanti kita bicarakan di belakang. Oke, Sobat KKI, saya rasa cukup sekian dulu sharing dari
Mas Budi Pranoto perihal cerita dia tentang bagaimana dia memimpin KKI selama 3 tahun belakangan terakhir hingga saat ini dan nanti akan berakhir tanggal 30 Juni nanti. Dan kiranya Obaja kali ini bisa memberikan pesan, kesan yang baik buat teman-teman. Persiapan kalian juga untuk siapa tahu kalian mau mencalonkan diri menjadi kandidat ketua KKI. Sekian dari kami, kiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye.